Ibadah kali ini kakak tidak sendiri, karena kakak akan ditemani oleh 1. Kak Devi Sinurat. Halo Rinsa Minggu. Yang kedua adalah Kak Bunga Muse. Halo adik-adik. Oke adik-adik, satu lagi kita juga ditemani oleh pemusik kita yang bernama siapa kakak-kakak? Bang Gibran. Oke, kakak mau mengingatkan kembali sebelum kita mulai ibadah. Yang pertama, adik-adik harus menyiapkan apa Kak Bunga? Alkitab. Yang kedua, apa Kak Devi? Kirim jemaat atau buku adik-adik semua Minggu. Yang ketiga adalah alat-alat tulis serta buku tulisnya, di mana nanti adik-adik jangan lupa untuk mencatat khotbah dari alma pendeta kita, dan untuk pengumumannya jangan lupa dicatat juga. Sudah siap ibadah adik-adik? Sudah Kak. Yang sudah siap katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita nyanyi satu lagu, yaitu Tuhan Allah di tengah kita. Yuk sama-sama kita panggil pasukan Kristusnya Kak Febri. Siap-siap yuk. Tangannya dikepal. Pasukan Kristus Siap. Kurang semangat nih Kurang Kak semangat. Febri. Kita sekali lagi ya. Oke, Tangannya dikepal tadi. Pasukan Kristus. siap. Oke, kita panggil musiknya. Musik. Yuk adik-adik sekolah minggu, sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Dan dipimpin oleh Kak Febri. Oke, sikap berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Ikuti dalam hati masing-masing adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberkati kami hingga saat ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau ibadah, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, ampunilah kami orang yang berdosa ini, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Mari adik-adik, kita menyanyikan sebuah lagu medley, yaitu Hariku Rasa Bahagia dan apa Kak? Dalam Yesus kita bersaudara atau enggak? Kita panggil musiknya yuk. Baik. Musik. Musik. Hari itu ku rasa
Sabtu. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Tetap semangat dan dalam sukacita memuji namanya, walaupun kita masih beribadah dari rumah. Kita akan masuk ke kebaktian kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang keempat. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita mau lanjutkan ibadah kita. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 yang berjudul Serikat Persaudaraan. Kita panggil musiknya. Musik. Karena kita akan memasuki pengakuan iman percaya kita. Ambil sikap yang baik adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih semangat adik-adik? Masih dong Kak. Kita sebelum memasuki khotbah, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu apa Kak? Kita semua anak raja. Kita panggil musiknya. Musik. Shalom, apa kabar semua anak-anak sekolah minggu? Luar biasa, yes. Terima kasih kepada Tuhan karena hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu 25 Juli 2021. Ada sukacita? Amin ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom semuanya. Masih semangat? Ya, semangat dong. Ayo, yang tadinya sudah mulai bengkok duduknya, sudah mulai geletak-geletak tidur-tiduran, bangun. Ayo kita duduk yang manis. Lipat tangan, matanya melihat kepada layar monitor. Boleh di TV, boleh di handphone ya. Adik-adik, anak-anak pakai apa saja terserah, tapi semua melihat Inang ya. Oke? Yeay. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, pada minggu kita, tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur berapa? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Wah, angkanya keren ya. 133 1 sampai 3. Ingat gak? Ayo yang di rumah coba sebutin. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Itu dia, pintar ya. Ayo kita baca. Anak-anak baca di rumah, Inang baca di sini ya. Kita bersama-sama membacanya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau berkata, mau mengingatkan kita kalau di dalam keluarga, di dalam permainan, di dalam pertemanan kita bersama teman-teman harus
rukun ya. Kalau rukun, di sana ada sukacita, di sana ada bahagia, di sana ada senyum dan gelak tawa. Nah, coba ingat waktu kalian berkelahi atau lagi berantem sama teman. Siapa yang pernah berantem? Ayo, siapa? Ngaku? Ya, pasti pernah ya. Lagi kesal, lagi gak suka lihat seseorang, perasaannya gimana sih? Senang gak? Sukacita gak? Tidak kan? Terus kalau kita ngelihat teman yang lagi bete sama kita, enak gak lihat wajahnya? Ih, gak enak banget. Misalnya nih, ada teman yang lagi sebel nih lihat kamu, atau kamu lagi sebel lihat temanmu. Wajahnya gimana? Aku kesel deh sama kamu. Gitu gak? Enggak ya? Pasti gini. Apaan sih? Sebel. Gitu dah. Iya, pasti wajahnya tidak enak untuk dilihat. Tapi kalau tersenyum, halo, apa kabar teman? Cakep nggak? Iya, jadi kalau senyum, kalau hati yang gembira, wajah berseri, maka orang lain pun melihatnya bersuka cita. Berbeda dengan orang yang mukanya manyun. Kalau orang Batak bilang mutung, ya kan? Kalau mutung-mutung itu gitu nah. Gak ada yang suka sama dia. Gak suka. Misalnya kalau temenmu ada yang gitu, kamu suka gak? Enggak kan? Nah, pemazmur mengatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kalau kita bersama-sama dengan keluarga harus hidup dengan rukun. Kakak adik tidak boleh berantem, kakak adik nggak boleh rebut-rebutan, harus saling berbagi. Kalau kakaknya punya mainan yang bagus, adiknya punya bagus, boleh tukar-tukaran, ya kan? Nggak boleh pelit, nggak boleh. Kalau pelit, berkatnya kejepit. Nah, kalau anak Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya karena ada sukacita, karena ada damai sejahtera. Nah, orang yang hidup rukun, orang yang hidup di dalam sukacita, apa katanya tadi? Dikatakan lagi di ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Nah, jadi maksudnya minyak di sini bukan minyak goreng atau minyak rambut papanya, bukan, atau minyak cem-ceman atau minyak kemiri, bukan ya. Tapi minyak yang dimaksud dalam Mazmur 133 ayat 2 adalah minyak yang diberkati Tuhan, yang dipakai untuk memberkati imam lah ya, pemimpinnya dulu, baru pemimpinnya memberkati umatnya ya. Jadi ini minyak yang berharga, sangat mahal, wangi sekali. Kalau minyak jelantah nggak wangi kan? Tahu nggak minyak jelantah? Nanti tanya mama, itu minyak jelantah apa? Minyak jelantah itu nggak enak. Jadi kalau menggoreng ikan, sisanya itu namanya minyak jelantah. Nah, minyak jelantah itu nggak bagus lagi dipakai berulang. Bilang sama mama, jangan dipakai berulang, apalagi udah sampai hitam kan? Nggak karu-karuan lagi baunya itu. Bukan minyak jelantah ya, tapi minyak yang dipakai oleh Tuhan untuk memberi berkat ya. Jadi minyak yang sangat baik, yang sangat mahal harganya. Nah, siapa itu Harun? Harun itu adalah imam besar. Ya, Harun imam orang Israel dulu yang dipakai Tuhan untuk memberikan berkat kepada semua umat. Nah, jadi kalau katanya tadi minyak di atas kepala, katanya kan di atas kepala meleleh ke janggut. No, orang-orang yang kalau pernah nonton film Tuhan Yesus, orangnya pada berjanggut kan? Rambut semua. Kan? Nah, minyak ini, rambutnya ini penuh minyak tumpah sampai ke janggutnya ini, wangi sekali. Lalu dikatakan lagi meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubah sampai ke bajunya meleleh terus.
Jadi minyak yang baik, minyak yang mahal itu tumpah terus mengalir dan mengalir sehingga orang lain pun bisa mencium aroma yang wangi. Nah, apa yang mau dikatakan? Orang yang hidupnya baik, hidup rukun, hidup selalu bersama-sama di dalam sukacita, terutama kepada keluarga, hidupnya wangi. Karena apa? Karena diberkati Tuhan. Ya, walaupun pernah menghadapi masalah, pernah menghadapi pergumulan, pernah jatuh, pernah tersandung, pernah terluka dan lain sebagainya, dia nggak susah, dia nggak marah. Karena apa? Karena hidupnya diberkati Tuhan. Maka dia berkata, Tuhan berikan aku kekuatan. Tuhan terima kasih karena Tuhan masih menyelamatkan aku walaupun kakiku luka, tapi aku masih selamat. Terima kasih Tuhan. Nah, itulah ciri-ciri anak yang diberkati, ya. Jadi nggak mutung, nggak manyun, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Apaan? Hari gini ngambek, nggak kebagian deh kita. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu, orang yang hidup rukun, hatinya penuh sukacita, dia selalu diberkati. Terus ayat 3 tadi katanya begini. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Embun di gunung Hermon, ini gunung nih. Terus di sana ada gunung Sion. Jadi embun di gunung Hermon ini penuh embun, salju akhirnya mencair turun ke kaki bukit sehingga pohon-pohon yang ada di sekelilingnya menjadi subur. Terus ini mengalir lagi terus naik sampai naik lagi ke gunung Sion. Itulah berkatnya luar biasa. Ya, anak yang diberkati maka berkatnya akan meluap dari dirinya dan dia pun terus mengalirkan berkat kepada orang lain. Amin. Ngerti nggak maksudnya? Enggak ya? Ayo duduk dulu. Kalau belum ngerti ayo duduk lagi. Semangat! Pasukan Kristus! Yes! Coba dijawab. Pasukan Kristus! Yes! Nah, semangat ya. Nah, jadi ceritanya tadi kalau anak sekolah minggu yang diberkati, dia akan mengalirkan berkat. Menjadi berkat dia. Karena apa? Satu, dia kan sukacita nih. Hatinya penuh damai, maka dia tersenyum selalu. Jadi kalau ada yang ngomong, "Adek, kamu tadi nakal ya?" Gitu kan contohnya. "Enggak, Kak." "Iya, tadi katanya kamu nakal. Tadi si Anu yang ngomong," katanya. Dia nggak marah, dia nggak bilang, "Siapa sih yang ngomong aku nakal?" Enggak juga. Bukan gitu. Tapi dia kan, "Enggak, Kak, aku nggak nakal. Aku kan sudah dengar khotbah Inang Pendeta Romauli Borusiahan. Anak sekolah minggu nggak boleh nakal. Yeah, good." Nah, karena itu anak yang baik dia akan selalu bersukacita. Misalnya mamanya datang nih nggak bawa oleh-oleh, dia nggak langsung marah, nggak langsung ngambek banting pintu masuk kamar. Mama pelit. Mamaku nggak peduli sama anaknya. Nggak pernah ngomong begitu. Tapi dia bilang, "Mama udah capek, Papa udah capek. Mari aku urutin kakinya." Nah, diurut kaki mamanya atau papanya begitu, bukan malah marah-marah. Itulah anak yang diberkati, hatinya selalu sukacita, hatinya selalu penuh damai. Nah, anak yang hatinya penuh sukacita dan penuh damai, maka wajahnya akan bersinar, dia akan tersenyum, dia akan selalu bahagia, terlihat dari wajahnya. Dan wajah anak yang bahagia, yang penuh senyum, ini pun akan mendatangkan sukacita kepada orang lain. Karena orang lain melihat dia, "Ih, manisnya Elizabeth ini. Ih, manisnya Ruth ini. Ih, manisnya Rachel ini." Kan gitu kan? Jadi orang yang melihat wajahnya sukacita. "Ih, manis banget sih Kak Nini, suka tersenyum." Kak Nini nonton gak ini? Lagi ikut sekolah minggu gak? Nah kan, kalau wajah yang bersinar, wajah yang penuh sukacita itu mendatangkan sukacita bagi orang lain. Nah, itulah menjadi berkat. Lalu apa lagi?
anak yang diberkati dan menjadi berkat. Dia mau menolong orang lain. Nah, kemarin kakak guru sekolah minggu bilang begini, misalnya nih kamu sekarang kan sekolah online, PJJ, melalui handphone, laptop, ya kan belajar dari media elektronik ya. Nah, misalnya nih ada teman gak pernah jumpa secara langsung, tapi lihatnya melalui handphone terus, lihat di laptop terus. Tapi dia teman ini kok kayaknya manyun aja. Dia diam aja, ditanya guru dia nggak pernah jawab, dia diam aja. Nah, anak Tuhan yang diberkati boleh sapa dia. Halo Jeremy, misalnya kalau namanya Jeremy kan. Halo Betty, misalnya namanya Betty atau siapa, nggak apa-apa, bisa. Nah, anak Tuhan yang diberkati begitu, dia ramah, dia rajin menyapa, dia selalu menebarkan senyum dan sukacita kepada orang lain. Ya, nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, rukun bersama saudara, rukun bersama keluarga, rukun bersama teman, itulah ciri dan sifat anak Tuhan. Ya, harus baik sama kakaknya, sama abang, sama adik. Kalau ada anak tulang, anak amang boru, anak bukan anak opung. Kok anak opung ya tulang ya. Anak opung bisa tulang, bisa bau, bisa bapak tua, bisa bapak udah, bukan. Maksudnya anak-anaknya dari bapak tua, tulang atau namburu tadi maksudnya Inang ya. Misalnya sepupu kamu, misalnya ada sepupu di rumah, harus ramah, harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, anak-anak Tuhan yang selalu menaati perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tentu hidupmu harus bertumbuh, berbuah dengan baik di dalam setiap perjalanan kehidupan. Kiranya anak-anakku sekalian, kalian diberkati Tuhan, selalu sehat, selalu kuat, selalu penuh semangat ya. Ya, kita sudah mulai bosan di rumah terus, tapi nggak apa-apa. Supaya sehat, kita harus sabar, kita harus terus berdoa supaya coronavirus ini segera lari tumbang langgang, dia hilang dari muka bumi, supaya kita bisa ke gereja lagi. Anak-anak Tuhan tidak boleh lupa berdoa. Doakan Inang, doakan Amang Pendeta Mangandar Sinaga ya, doakan Amang Pendeta Budianto Silitonga, Amang Pendeta Hotma Butar-Butar, Inang Bibelfro, dan Amang Pendeta Daniel Taruliasi Arahap. Doakan semua. Nah, tapi jangan doakan pendeta aja, doakan juga sintuanya, kakak-kakak guru sekolah minggu harus juga didoakan. Ya sayang? Ya, kalau sudah didoakan pasti didengarkan, karena anak-anak sekolah minggu itu kan ahli waris dalam kerajaan surga, anak-anak kesayangan Tuhan. Maka doa-doa sekolah minggu itu pasti didengarkan oleh Tuhan, asalkan berdoa di dalam iman. Gak boleh main-main doanya. Tuhan Yesus, doa kami sehat-sehat lah ya kakak guru sekolah minggu. Gak boleh gitu, tapi ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, lindungi dan jagalah kakak sekolah minggu, orang tua, semuanya, ya kan? Lipat tangan, tutup mata, berdoa kepada Tuhan, dan apa yang kamu minta, maka sampailah kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan. Sungguh alangkah baik dan indahnya bila bersama saudara hidup dengan rukun, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebersamaan. Karena itu anak-anakku, hiduplah rukun, hiduplah di dalam kasih, dan jadilah hidup anak yang diberkati, dan hidupmu dipakai untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk hidup rukun bersama saudara, bersama teman, bersama orang-orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah kami boleh saling mengasihi, saling mendoakan satu dengan yang lain, karena di dalam hidup rukun, di dalam kebersamaan kami, berkat Tuhan akan mengalir. Berkati kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami,
Biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman-Mu terus berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami, secara khusus kepada anak-anak sekolah minggu, agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang setia dan takut akan Tuhan. Berkati hidup mereka, berkati pertumbuhannya, dan biarlah apa yang mereka cita-citakan, Tuhan kabulkan seturut dengan kehendak. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk semua kakak-kakak guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan juga berikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Sehingga semua kakak-kakak guru sekolah minggu hidupnya semakin diberkati dan mereka semakin semangat di dalam pelayanan di sekolah minggu. Berkati semua orang tua dari anak-anak kami ini, biarlah mereka pun di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Jauhkan segala sakit penyakit, berikan sukacita dan damai sejahtera, serta umur yang panjang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua program pelayanan sekolah minggu ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh pelayan sekolah minggu untuk boleh melakukannya dengan baik bersama-sama dengan anak-anak kami. Sehingga di dalam pelayanan melalui sekolah minggu ini, nama Tuhan semakin kami permuliakan. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Dengarlah doa dan harapan kami hanya di dalam Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, dari sekolah minggu tadi gimana nih cerita dari Mama Pendeta? Bagus kan? Nah, sekarang kita dengarkan warta sekolah minggu. Ya, dengarkan, buka telinganya lebar-lebar. Apabila ada pengumuman yang penting, adik sekolah minggu bisa langsung mencatatnya di buku tulisnya ya. Oke, warta yang pertama yaitu ayat hafalan untuk bulan ini dari Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kakak ulas sekali lagi ya di sekolah minggu ya. Oke, ayat hafalan untuk bulan ini yaitu dari Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Warta kedua yaitu aktivitas Benazah. Bercerita tentang hidup rukun atau kita semua bersaudara. Menceritakan tentang teman-teman, adik-adik yang di sekolah, yang di rumah, maupun sekolah minggu. Dan bagaimana jika ada teman yang nakal? Contohnya, Shalom, nama saya Bunga. Saya punya banyak sekali teman. Walaupun kita suka berantem dan nakal, kita selalu maafkan dan kita baikan kembali. Seperti kata mama, kata guru, kata sekolah minggu, kita itu tidak boleh berantem dan tidak boleh nakal. Kita itu selalu hidup rukun sama teman dan adik-adik kita semua. Oke adik-adik, warta selanjutnya adalah warta yang ketiga mengenai aktivitas Kanaan. Apakah itu? Nah adik-adik, untuk aktivitas Kanaan adalah menceritakan kembali tentang khotbah pendeta hari ini atau storytelling. Jadi adik-adik menceritakan kembali tentang khotbah Amang Pendeta dengan bahasa atau kalimat adik-adik sendiri. Mudah kan? Oke, untuk aktivitas yang keempat untuk kelas Tesalonika yaitu menceritakan kembali isi dari khotbah Amang Pendeta ya. Jadi menggunakan kalimat adik-adik sekolah minggu ya. Nah, kalau kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dalam pendeta, sudah dicatat, pasti tahu nih apa yang kalian ingin storytelling atau menceritakan kembali isi dari cerita Amang Pendeta ya di sekolah minggu. Warta kelima, hari ini kita akan ada Zoom gabungan untuk
menaikkan kelas dan terpilihnya aktor. Kelas Benaza yaitu jam 15 sampai jam 16. Dan kelas Karatesa jam 16 sampai jam 17. Oke, kuartal yang keenam adalah tentang Zoom kelas kembali. Kita akan bertemu di Zoom kelas 2 minggu lagi yang bertepatan di tanggal 8 Agustus. Jamnya seperti biasa. Untuk kelas Benasa ada di jam 3 sampai jam 4. Kelas Kanatesa di jam 4 sampai jam 5. Jadi adik-adik jangan sampai lupa untuk bergabung di Zoom kelas kita ya. Kakak tunggu semuanya. Oke, untuk warta yang terakhir yaitu persembahan. Bagi adik sekolah minggu yang tadi, Kak, gimana sih Kak cara untuk membuka persembahan? Aku bingung nih Kak. Oke, tenang. Berikut kakak punya videonya atau tutorialnya cara membuka persembahan. Kita simak yuk videonya berikut ini. Shalom adik-adik, semuanya sudah mengikuti ibadah dengan sukacita? Bagus! Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan melalui aplikasi OVO. Kalau yang sudah punya, boleh mengikuti petunjuknya yang akan kakak sampaikan berikut ini. Kalau yang belum punya, minta tolong kepada papa mama untuk install aplikasi OVO ya. Nah, bagaimanakah caranya mengumpulkan persembahan melalui OVO? Yang pertama, siapkan dulu persembahannya dengan hati yang gembira. Yang kedua, dibuka aplikasi OVO-nya. Yang ketiga, arahkan HP-nya ke layar YouTube yang sedang adik-adik saksikan. Di sana ada barcode yang akan kita scan melalui aplikasi OVO. Klik tanda scan yang berada di kotak tengah di bagian bawah aplikasi OVO. Setelah itu, tuliskan berapa persembahan yang adik-adik mau berikan. Dan jangan lupa di kolom keterangan, adik-adik ketikkan persembahan SM. Ini artinya persembahan dari anak sekolah minggu. Demikian caranya. Terima kasih adik-adik. Berapapun persembahan yang adik-adik berikan, itu semuanya tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dadah! Nah adik-adik, tadi kan kita sudah dengar khotbah. Nah sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Yuk disiapkan persembahannya, minta papa dan mama. Lihat barcode di atas, nanti minta tolong untuk mengumpulkan persembahannya adik-adik. Nah, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Apakah bunga? Roti dengan mentega. Oke, kita panggil musiknya. Musik.
marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berada di penghujung ibadah kita. Sebelum kakak tutup ibadah kita kali ini, kakak masih mengingatkan kembali untuk adik-adik untuk jangan lupa, satu, melakukan aktivitasnya, kemudian di-upload dan di-tag akun sosial media SM Ternarmota, baik di Facebook maupun di Instagramnya. Yang kedua, jangan lupa ayat hafalannya ya adik-adik untuk dihafalkan dan jangan lupa juga untuk di-upload. Untuk berikutnya adalah mengenai ibadah. Gimana ibadah kita tentang ibadah tabungan? Untuk ibadah kita mulai dari YouTube, dan jangan lupa di like dan subscribe. Oke, untuk itu selanjutnya ya, untuk yang paling penting adalah masa kondisi pandemi sekarang ini, kita wajib melakukan yang namanya prokes. Apa itu Kak Devi? Protokol kesehatan, Kak. Iya betul, protokol kesehatan kita ada berapa Kak Devi? Ada 3. Yang pertama adalah memakai masker. Yuk kita pakai masker. Selanjutnya apa Kak Devi? Jaga jarak. Jaga jarak. Yang terakhir yang paling penting adalah apa Kak Bunga? Mencuci tangan. Lakukan cuci tangan. Ketika adik-adik dari luar masuk rumah atau mau makan harus cuci tangan terlebih dahulu. Oke adik-adik, sampai jumpa kita di ibadah sekolah minggu berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus